warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan mengenai pola keuangan desa. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan desa? Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat, yang mana berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa memiliki 3 unsur utama. Yang pertama adalah daerah, yang kedua penduduk, dan yang ketiga tata kehidupan. Jadi di sini yang dimaksud dengan daerah adalah itu sendiri adalah bagian permukaan bumi yang memiliki batas-batas administratif yang umumnya tidak begitu luas. Yang di dalamnya itu ada meliputi lahan pemukiman, lahan pekarangan, dan lahan pertanian. Yang kedua yaitu penduduk. Penduduk di sini adalah kelompok masyarakat yang tinggal di desa tersebut dan segala macam permasalahannya. Yang ketiga adalah tata kehidupan. Kehidupan itu sendiri adalah aturan yang sudah ada dan sangat bersangkutan erat dengan adat istiadat, norma, dan kebudayaan yang membedakan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kemudian mengenai ciri-ciri desa, yang pertama itu masyarakat desa itu masih sangat bergantung dengan alam. Yang kedua, mata pencaharian masih bersifat agraris. Yang ketiga, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Yang keempat, di mana hubungan antar masyarakat di desa tersebut masih sangat erat atau disebut dengan gemisres. Kemudian selanjutnya yaitu adat istiadat dan norma hukum masih sangat erat dan lain sebagainya. Jadi ini dia salah satu mata pencaharian penduduk di desa teladan, yaitu pertanian, di mana desa diidentikan dengan agraris. Kemudian ciri pola tata ruang di pedesaan yaitu sebagai berikut. Di pedesaan itu biasa terkenal dengan mata pencahariannya pertanian. Oleh karena itu, desa diidentikan dengan tanaman-tanaman hijau yang subur. Biasanya desa-desa tersebut berada di daerah pedalaman. Biasanya di daerah yang subur, pola penyebarannya cenderung mengelompok, sedangkan di daerah pedesaan yang kurang subur, biasanya pola penyebarannya itu memencar. Jadi ini di salah satu perkebunan di suatu desa di Kabupaten Rejang Lebong, yang mana masih banyak sekali tanaman hijau yang berada di desa-desa tersebut. Faktor yang memengaruhi perkembangan pemukiman itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik itu meliputi keadaan morfologi, permukaan tanah, iklim, cuaca, flora, fauna. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi tersebut itu biasanya seperti pendapatan, lapangan kerja, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah faktor politik, yang mana biasanya itu meliputi aturan-aturan dan kebijaksanaan dari pemerintah yang berlaku di suatu daerah tersebut. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor sosial budaya. Di sini di faktor sosial budaya itu seperti lembaga-lembaga sosial, kemudian organisasi-organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah faktor keagamaan, yang mana agama tersebut sangat berpengaruh di daerah pedesaan tersebut. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still think